3 tahun. 3 tahun gue bertahan di neraka itu. Kalau aja gue tahu harga sewa murahnya harus dibayar pakai kewarasan. Gue mending jadi gembel di bawah jembatan layang daripada tanda tangan kontrak rumah terkutuk itu. Gue ini Arga, dan dulu gue orang yang paling gak percaya ginian. Gue karyawan swasta biasa, baru banget dapat promosi pindah divisi. Kerjaan baru, tekanan baru, dan jujur, gue butuh tempat tinggal baru. Yang dekatan sama kantor, tapi nggak bikin kantong jebol. Logika gue itu di atas segalanya. Skeptis itu nama tengah gue. Percaya setan, hantu, bro, yang nyata itu tagihan kartu kredit akhir bulan sama cicilan motor. Percaya gituan itu menurut gue cuma buang-buang waktu. Yang penting itu kopi pagi ngebul, kerja bener, cicilan lunas. Simple. Nah, karena ngejar murah itulah, dapatlah gue ini rumah. Kontrakan. Lokasinya agak unik. Di gang buntu. Sempit, kanan kiri udah mepet, dan rumah gue ini paling ujung. Tapi, murahnya gila. Jauh banget di bawah harga pasar. Gue aja curiga, ini rumah sengketa apa gimana? Tapi waktu gue ketemu pemiliknya, bapak-bapak tua gitu, dia cuma bilang, yang penting dirawat aja mas, dibikin hidup lagi rumahnya. Rumahnya sendiri biasa aja, serius, gak ada yang aneh. Sedikit kuno iya, catnya udah pudar, model tahun 80-an. Tapi luas, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang tengah lega, dan adem. Ademnya aneh sih. Di luar itu panas Jakarta bisa bikin ubun-ubun mendidih. Tapi masuk rumah ini langsung nyes. Kayak ada AC sentral. Gue pikir, bagus, banyak pohon, rindang. Gue gak mikir macam-macam. Gue mikir hemat listrik. Gue tanda tangan kontrak 3 tahun. Langsung, saking senangnya dapat harga miring. Minggu pertama gue abiskan buat beres-beres. Barang-barang gue belum banyak, jadi lebih banyak ngurusin debu sama sarang laba-laba. Nah, disinilah semuanya mulai. Gue lagi ngepel di area dapur, gue lihat ada pintu kecil di pojok. Ketutupan rak piring tua yang udah reot. Kayak gudang, tapi kecil banget. Dipaksa jadi kamar pembantu zaman dulu gitu. Penasaran, gue geser itu rak. Berat. Pintunya nggak dikunci. Gua buka. Baunya apa? Pengap. Cuma ada 1 jendela kecil di atas. Jadi gelap banget. Di pojok ruangan itu, di bawah tumpukan kain lap yang udah butut, ada kotak kayu tua. Ukirannya jelek. Kayak ukiran asal jadi. Penasaran, gua buka kotak itu. Isinya gila. Gua nggak bohong. Ada segumpal kayak rambut diikat pakai tali pocong yang udah dekil. Ada beberapa jarum karatan gede-gede dan ada cermin kecil. Cermin bulat retak 1000 di tengahnya. Reaksi pertama gua, jijik. Ini apaan? Properti sisaan Halloween pemilik lama? Sisaan main jelangkung? Gue ini orangnya logis, tapi jorok ya jorok. Gue gak mau nyimpan sampah ginian. Gue anggap ini cuma, properti pemilik lama yang aneh. Gue gak mikir panjang. Gue ambil kotak itu, gue bungkus pakai plastik sampai hitam 2 lapis, gue ikat kenceng, dan gue buang. Langsung ke tempat sampah besar di depan gang. Selesai, masalah beres. Gue pikir, sejak kotak sialan itu gue buang, tahun pertama dimulai.
Gue nyebutnya tahun adaptasi. Itu cara gue cara gue menenangkan diri. Cara si Arga yang logis ini ngasih justifikasi buat semua keanehan yang mulai terjadi. Rumah tua, wajar lah. Paling kabelnya digigit tikus. Cuma perasaan gue aja. Adaptasi. Gila. Padahal harusnya gue sadar. Adaptasi itu artinya udaranya. Atmosfer rumahnya. Yang tadinya adem kayak AC, pelan-pelan berubah jadi dingin. Dingin yang bikin tulang linu. Bukan dingin AC. Ini dingin yang kerasa basah, lembab. Padahal di luar panasnya minta ampun. Gue mulai sering ngerasa kayak diawasin. Tahu kan? Perasaan kayak ada yang berdiri di belakang lo, tapi pas lo nengok, nggak ada siapa-siapa. Nah itu terjadi tiap 5 menit. Gue lagi nonton TV, merinding. Gue lagi di dapur, merinding. Gue lagi di kamar mandi. Gusti, itu yang paling parah. Kayak ada yang ngintip dari lubang ventilasi. Gue coba tenangin diri. Cuma perasaan ga? Cuma perasaan. Lo capek, kerjaan baru. Tapi perasaan itu gak hilang-hilang. Gangguan kecil yang diminta di outline itu lampu. Lampu ruang tengah. Ini teror pertama yang fisik. Awalnya biasa aja. Gue lagi nonton bola. Tiba-tiba gelap. Mati. Listrik anjlok, pikir gue. Gue cek sekring di dekat dapur. Nggak ada yang turun. Aneh. Gue balik ke ruang tengah. Klik. Nyala lagi. Aneh. Gue duduk lagi. 5 detik kemudian mati lagi. Nyala lagi. Mati lagi. Nyala lagi. Kayak disco. Sumpah. Nyala mati. Temponya nggak beraturan. Ganggu banget. Oke, bohlamnya, pikir gue. Logis kan? Mungkin udah mau putus. Besoknya gue beli bohlam ban. Yang mahal sekalian. Yang LED 30 watt. Gue ganti. Malamnya kumat lagi. Diskok lagi. Sama persis. Oke. Saklarnya. Ini udah mulai gak logis, tapi gue coba. Gue gak ngerti listrik, tapi gue nekat beli obeng tes pen sama saklar baru di warung sebelah. Gue bongkar sendiri. Gue ganti. Gue kesetrum dikit. Sakit. Tapi gue puas. Nah, bener kan? Saklarnya. Pikir gue sombong. Dan malamnya masih sama. Sama. Persis. Gue mulai frustasi. Ini bukan logis lagi. Ini ganggu. Saking marahnya, gue panggil tukang listrik langganan kantor. Dia datang. Dia cek. Dia bongkar semua. Dia cek kabel di plafon. Dia cek meteran. Dia di situ 3 jam. Dan akhirnya dia bilang apa? Mas, ini instalasinya bagus semua. Nggak ada yang kendor, nggak ada yang konslet. Saya juga bingung. Ini aneh. Aneh. Dia bilang aneh. Dia pulang. Dan malamnya lampunya diskok lagi. Gue nyerah. Akhirnya saking keselnya gue ke meteran listrik. Gue putusin sekring khusus ruang tengah. Gue jeglekin. Biarin aja gelap. Gue nonton di kamar aja. Selesai masalah. Besok paginya gue bangun. Gue ke dapur mau bikin kopi. Lampunya nyala. Sekring di luar masih dalam posisi off. Jeglek ke bawah. Tapi lampunya nyala. Redup. Kayak cuma dapat sisa-sisa tenaga. Tapi nyala. Gue cabut paksa lampunya hari itu. Gue puter, gue copot, gue biarin aja kosong. Gue gak pernah pasang bohlam di situ lagi. Itu baru lampu. Konfrontasi pertama gue. Ini yang bikin gue mulai merinding beneran. Gue lagi di dapur, bikin kopi instan. Malam, abis lembur. Jam 11-an. Rumah sepi. Udara makin dingin. Gue cuma denger suara air panas gue tuang ke gelas. Gue taruh gelasnya di meja makan. Meja makan kayu tua gitu loh, berat. Gue balik badan, mau ambil gula di rak.
Jarak gue ke meja makan itu mungkin 2 meter, gak jauh. Gue gak nyenggol, gak ada angin, jendela dapur ketutup. Tiba-tiba, sut, perang! Gue lompat, jantung gue mau copot. Gelas kopi gue yang tadi diam di tengah meja melayang, melesat kenceng ke lantai, pecah berantakan, bukan jatuh, bukan kesenggol, melayang. Kayak ada yang lempar sekuat tenaga. Rumah hening. Gue kaku. Pikiran gue langsung nyari alasan. Tikus? Gak mungkin tikus bisa ngelempar gelas sekuat itu. Gempa? Gak ada guncangan sama sekali. Lantainya diem. Kesenggol. Gue 2 meter dari meja. Gue gak nyentuh apapun. Oke, tenang gak? Tenang. Pecah ya pecah. Ambil sapu. Mungkin mejanya miring. Iya, mejanya miring. Gelasnya keseret, terus jatuh. Tapi jatuhnya kok ke depan, bukan ke samping. Dan suaranya sut, kayak dilempar. Enggak mungkin. Gue coba tenang. Gue ambil sapu, gue ambil pengki. Waktu gue mau mulai nyapu serpihan kacanya, gue berhenti. Tunggu. Gue lihat lantai. Kaca pecah di mana-mana, tapi kopi gue mana? Lantainya whispering. Kering. Nggak ada nodes tetes pun. Nggak ada air kopi panas yang tumpah. Padahal jelas-jelas gue baru nuang air panas ke gelas itu. Gue lihat bubuk kopinya masih di wastafel. Gelasnya pecah dalam keadaan kering dan bersih. Seakan-akan air dan kopi di dalamnya hilang di udara sebelum gelasnya pecah. Gimana bisa? Ini ngelanggar hukum fisika. Gue diem. Lama. Mencerna itu. Gue nggak jadi bikin kopi. Gue bersihin pecahannya sambil gemeteran. Gue tes. Gue ambil gelas lain, gue isi air, gue taruh di titik yang sama. Gue tungguin. Whispering, 10 menit, 15 menit. Nggak terjadi apa-apa. Gue dorong gelasnya. Prrrng, pecah. Dan basah. Lantainya basah. Jelas. Terus, yang tadi apa? Gue langsung lari ke kamar, kunci pintu. Gue coba tidur. Tapi nggak bisa. Gue dengerin. Dan puncaknya, malam itu juga, mungkin jam 2 pagi. Hening banget. Telinga gue sampai sakit saking heningnya. Tiba-tiba, gue dengar suara dari arah gudang belakang. Tempat gue nemu kotak itu. Bukan suara ketukan, bukan suara orang jalan, tapi suara orang menggeram. Kayak orang lagi nahan sakit banget. Kayak orang lagi ngirap, ngeluarin sesuatu dari badannya. Suara orang mau muntah, tapi ketahan di tenggorokan. Terus-terusan, gue tutup kuping pakai bantal, masih kedengeran. Disusul bau. Bau menyan. Gila, pekat banget. Kayak ada yang lagi bakar dupa kemenyan setanggi satu pabrik di gudang belakang itu. Baunya nusuk hidung, bikin pusing, bikin mual. Gue gak tahan. Gue buka jendela kamar sedikit, cuma buat cari udara seger. Tapi anehnya, di luar gak ada bau apa-apa. Cuma bau got biasa. Bau menyan itu cuma ada di dalam rumah. Gue tutup lagi jendela. Gue rekam. Gue keluarin HP gue pencet voice recorder. Gue arahin ke pintu. Rekam, ayo rekam. Gue rekam 5 menit. Suara geraman itu makin kenceng. Kayak marah. Gue stop rekamannya. Gue play. Gak ada suara apa-apa. Cuma suara statik. Suara white noise. Tapi geramannya gak kerekord. Padahal gue masih denger jelas banget di kuping gue. Gue tutup muka gue pakai bantal. Gue takut. Gue benar-benar takut. Gue yang logis, yang skeptis, mulai goyah. Itu baru tahun pertama. Masuk tahun kedua. Kalau tahun pertama itu adaptasi, tahun kedua ini perkenalan. Gangguannya jadi lebih personal. Jauh lebih personal. Gue udah mulai capek. Tidur gak pernah nyenyak.
Di kantor gue jadi sering lamun. Gue jadi gampang marah. Temen gue nawarin makan siang, gue bentak. Bos gue nanya progres, gue jawab ketus. Bukan gue lagi. Gue mulai terbiasa sama suara gereman dari gudang. Gue mulai terbiasa sama bau menyan yang datang dan pergi. Gue anggap itu ya penghuni rumah. Selama mereka gak ganggu gue gak ganggu mereka. Bodoh, gue pikir mereka bakal diem aja. Ternyata mereka naikin levelnya. Gue sering dengar suara bisikan. Jelas banget. Bukan di luar jendela, bukan di balik pintu. Tapi persis di telinga gue. Gue lagi di kamar mandi, sikat gigi. Hening, gak ada suara apa-apa. Tiba-tiba, Mas, gue berhenti sikat gigi. Gue tahan napas. Butuh apa, Mas? Persis di kuping kanan gue. Gue bisa ngerasain kayak ada udara dingin di kuping gue. Kayak ada yang napas tapi napasnya dingin. Gue lari keluar kamar mandi. Gak ada siapa-siapa. Jelas, gue tinggal sendirian di rumah ini. Suara itu gak nakutin, gak marah. Suaranya kayak suara asisten. Kayak pelayan. Kayak nawarin bantuan. Dan itu lebih gila. Tiap gue lagi bengong di ruang tengah, kecapean pulang kerja. Capek, Mas. Tiap gue lagi masak mie instan di dapur. Lapar ya, Mas? Gue gak pernah jawab. Gue cuma bisa diam, pura-pura budek. Tapi mereka makin insist, makin proaktif. Gue lagi nyari kunci motor gue, gak ketemu. Gue bongkar tas, gue cek kolong meja, gak ada. Aduh, di mana sih? Gue ngomel sendiri. Tiba-tiba di kantong jaket lama, Mas, yang digantungan. Gue diem, jantung gue deg-degan. Gue nurut. Gue jalan ke gantungan jaket. Ada jaket jeans gue yang udah seminggu gak gue pakai. Gue rogoh kantongnya, kuncinya di situ. Gue gak tahu harus seneng apa takut. Mereka bantuin gue. Gue gak bilang makasih, langsung lari keluar. Itu belum seberapa. Minor surprises. Furniture. Tiap gue pulang kerja, posisi barang di rumah gue geser. Sedikit, cuma sedikit. Kursi sofa gue yang harusnya lurus ngadep TV geser miring dikit. Ngadep pintu gudang. Tiap hari gue benerin posisinya. Mungkin pas nyapu geser, pikir gue. Besoknya gue pulang, geser lagi, ngadep gudang lagi. Gue mulai paranoid. Gue foto posisi furniture gue tiap pagi sebelum gue berangkat kerja, cuma buat mastiin gue gak gila. Dan bener, pulang kerja gue cek foto gue, geser, miring 10 derajat. Gue tes, gue ambil lakban hitam, gue bikin tanda X di lantai, di keempat kaki sofanya. Nah, coba sekarang geser, tantang gue. Besoknya gue pulang, lakbannya masih di situ, sofanya masih di situ. Tapi remote TV yang tadi di meja pindah ke atas sofa. Gelas yang tadi di dapur pindah ke meja TV. Mereka kayak mainin gue. Lu ngasih tanda di sofa. Oke, kita pindahin yang lain. Nggak cuma kursi, meja makan, rak sepatu, semuanya pelan-pelan. Kayak berorientasi ke gudang itu. Kayak kompas yang nunjuk ke kutub utara. Kayak mereka lagi ibadah ke arah gudang itu. Dan bau. Kalau tahun pertama bau menyan, tahun kedua ini anyir. Bau anyir, darah. Gas tiap saat, cuma tepat jam 12 malam. Tep, anyir. Dan lokasinya persis di depan pintu kamar gue. Kayak ada yang habis nyembelih ayam atau sesuatu di depan kamar gue. Gue buka pintu, gak ada apa-apa. Lantainya bersih, tapi baunya, Gusti. Gue sampai harus nyumpul kain basah di celah bawah pintu kamar gue tiap mau tidur. Gue semprot parfum, gak ngaruh. Bau anyir itu nembus, bikin mual. Puncaknya, ini yang bikin gue sadar gue berurusan sama apa. Cermin kecil retak dari kotak kayu sialan itu. Gue buang itu ke TPA, tempat pembuangan akhir, Bantar Gebang, 3 km dari rumah. Gue lempar pakai tangan gue sendiri ke tumpukan sampah. 3 tahun lalu, gue lihat sendiri. Tapi sekarang, dia ada di meja rias kamar gue.
Gue nggak tahu gimana. Gue nggak tahu kapan. Gue bangun tidur, mau nyisir. Dia di situ, berdiri, ngadap ke gue. Bersih, nggak kotor kena sampah. Bersih, kayak baru. Retaknya masih sama. Gue kaku. Gue nggak berani nyentuh. Gue pikir mungkin gue salah ingat. Mungkin cerminnya ada 2. Mungkin ini cermin lain. Gue cari. Gue bongkar kamar gue. Nggak ada. Cuma ini. Gue tatap cermin retak itu. Gue lihat pantulan muka gue sendiri. Pucat. Takut. Kantong mata gue hitam. Gue kayak mayat hidup. Lama gue tatap-tatapan sama bayangan gue sendiri. Bayangan gue senyum. Gila, muka gue di cermin itu nyengir, sinis banget, ngeledek. Bibirnya ketarik ke atas, tapi matanya mati, dingin. Padahal gue gak senyum. Muka gue kaku karena ketakutan. Gue bisa rasain bibir gue gemeteran. Tapi bayangan gue senyum, ngeledek. Gue teriak. Gue ambil cermin itu, gue banting ke lantai. Prang! Pecahannya nyebar. Gue injak-injak sisanya sampai jadi bubuk. Pergi! Pergi loh! Gue teriak-teriak di kamar kosong. Gue nangis. Gue udah gak kuat. Malamnya gue gak bisa tidur. Gue duduk di pojokan kamar meluk lutut. Gue tatap bubuk kaca di lantai. Dan disitulah gue sadar. Semua kepingan puzzle-nya nyambung. Bisikan butuh apa, Mas? Kunci gue yang ditemuin. Furnitur yang ngadep ke gudang. Cermin yang balik lagi. Senyuman di cermin. Mereka gak marah barangnya gue buang. Gue buang kotak itu. Itu bukan menghina mereka. Itu interview. Itu tes. Gue ngebebasin mereka dari kotak itu. Mereka nunjukin diri. Mereka nawarin gue. Mereka nawarin jasa. Lampu disko itu pamer kekuatan. Gelas kering itu pamer ilmu. Nemuin kunci itu servis. Mereka lagi audisi. Mereka lagi pamer CV. Mereka nunjukin, ini loh Mas yang bisa kita lakuin buat sampean. Rumah ini bekas dukun. Dan isi rumah ini, mereka butuh tuan baru. Pemilik lama mereka udah mati. Mereka butuh dikasih makan. Dan gue adalah kandidat satu-satunya. Gue adalah bos yang baru. Tahun ketiga. Gue udah gak bisa nyebut ini gangguan lagi. Ini teror. Ini perang. Mereka udah gak nawarin jasa lagi. Mereka maksa. Kalau tahun kedua mereka nawarin, tahun ketiga mereka nagih. Mereka marah. Marah banget karena gue tolak tawaran mereka. Gue gak pernah nyautin bisikan mereka. Gue ancurin cermin mereka. Gue gak mau jadi tuan mereka. Dan mereka gak terima penolakan. Gue udah gak logis lagi. Gue cuma bertahan hidup. Gue udah kayak orang gila. Di kantor gue diem. Tapi di rumah gue ngomong sendiri. Pergi, ini rumah gue, pergi. Gue teriak-teriak dan mereka ketawa. Gue bisa dengar suara cekikan, bisikan, kus. Suara cekikan di mana-mana, di plafon, di bawah kasur, di dalam lemari. Mereka ngetawain gue. Barang-barang dapur bukan cuma geser, beterbangan. Gue lagi duduk di ruang tengah bengong, nonton TV yang gambarnya semutan. Tiba-tiba dari dapur, wush, perang. Piring, gelas, mangkok terbang. Bukan cuma satu, semua isi rak piring terbang kayak peluru. Nggak cuma mecahin jendela, ada yang nancep di tembok. Gila, tembok bata bisa nancep pecahan piring. Gue ngumpet di balik sofa dan bukan cuma pisau dapur gue beterbangan. Jelep. Nancep di pintu kamar gue. 3 pisau nancep membentuk segitiga.
Gue kalau lagi jalan ke kamar, gue bisa mati. Ini udah percobaan pembunuhan. Pintu kamar gue. Ya Tuhan, pintu kamar gue. Tiap subuh, jam 3, tep, suara karakan. Suara kayu terkelupas. Brutal, kayak macan atau anjing gila lagi nyakar-nyakar pintu gue dari luar. Krak, krak, krak. Kayu pintunya terkelupas, hancur. Gue bisa lihat serpihan kayu beterbangan masuk dari celah pintu. Gue cuma bisa duduk di balik pintu, nahan pakai badan gue. Gue dorong lemari buku buat ngeganjel sambil nangis. Pergi, ampun, pergi. Dan dari luar, gue dengar grrrr. Geraman yang gue denger di tahun pertama. Tapi sekarang di depan pintu kamar gue, bukan di gudang lagi. Gue udah nggak skeptis lagi. Persetan sama logika. Gue butuh bantuan. Glimmer of hope. Gue yang anti mistis ini akhirnya nyerah. Gue telepon temen kantor gue, si Rian. Dia yang paling spiritual. Bro, Rian, tolong. Gue butuh bantuan. Lo punya kenalan orang gitu, orang pinter? Gue malu. Suara gue gemeteran, tapi gue lebih takut. Rian gak ngetawain gue. Dia cuma bilang, gue tahu muka lu udah pucat 6 bulan ini gak? Gue kirim orang ke rumah lu sekarang. Singkat cerita, dia datang. Bapak-bapak tua kalem, pakai baju koko, pakai peci, bawa tasbih. Namanya Pak Ustadz Yusuf. Dia masuk rumah gue, dia geleng-geleng kepala. Dia berdiri di ruang tengah, dia pejamkan mata, lama. Terus dia nanya, "Mas, nemu apa di gudang belakang?" Hah, jantung gue copat. Kok Bapak tahu? Saya lihat, Mas. Mas buang rumah mereka. Dia nggak banyak omong lagi. Dia cuma bilang, "Berat ini, Mas. Berat banget." Dia bersihin rumah gue. Dia pagerin pakai doa-doa. Dia azan di tiap sudut ruangan. Waktu dia azan, gila. Semua jendela kebanting-banting sendiri. Lampu meledak. Dan jeritan melengking dari segala arah kayak ribuan orang disiksa. Pak Yusuf tetap tenang. Dia selesain azannya. Dia tabur garam di tiap sudut. Dia kasih gue air yang udah didoain buat diminum dan disiram di depan pintu. Insya Allah, Mas. Pagernya kuat, tapi Mas juga harus kuat imannya. Dan berhasil. Malam itu tenang. Gak ada suara cakaran, gak ada bau anyir, gak ada bisikan. Sepi. Normal. Hangat. Udara dingin yang basah itu hilang. Gue akhirnya bisa tidur. Gue sujud. Gue nangis saking leganya. Gue pikir akhirnya selesai. Puncak teror. Seminggu lewat, pagernya jebol. Gue gak tahu gimana. Gue gak tahu kapan. Gue lagi tidur pules. Tiba-tiba gue kebangun. Tapi nggak bangun. Gue ketindihan. Tapi ini bukan ketindihan biasa. Ini gue melek, gue sadar, tapi badan gue dari ujung rambut sampai ujung kaki kaku. Kayak nicor sumen. Gue cuma bisa gerakin bola mata gue. Gue nggak bisa gerak. Gue nggak bisa teriak. Dan gue lihat semua. Gue lihat isi rumah itu. Mereka nggak sembunyi lagi. Pagernya jebol dan mereka pesta. Di pojokan kamar ada anak kecil duduk. Mukanya biasa aja, pakai baju main bola. Tapi matanya merah nyala. Dia nyengir ke gue. Di langit-langit kamar gue nempel sosok hitam tinggi, kurus, kayak bayangan tapi solid. Tangannya panjang,
sampai nyentuh lantai. Jarinya ada 6. Dan di depan muka gue berdiri perempuan pakai kebaya kuno yang udah buluk, rambutnya disanggul, tapi wajahnya hancur banget, bolong-bolong, kayak abis disiram air keras. Nana, belatung, Gusti, baunya busuk banget. Mereka ngerubungin gue, mereka natep gue, si anak kecil ketawa, si bayangan hitam ngelus-ngelus kepala gue pakai jarinya panjang. Dingin. Si perempuan busuk itu nyebisikin gue, "Tuan, akhirnya Tuan mau nerima kita." Tapi yang paling parah, tangan kanan gue gerak sendiri, nggak bisa gue kontrol. Tangan gue ngesot kayak ular, ngambil pulpen di meja sebelah kasur gue dan mulai nulis sesuatu di tembok. Gue cuma bisa lihat, nangis, nggak bisa teriak. Gue nggak tahu berapa lama gue gitu. Tiba-tiba gue bisa gerak, gue kejang, gue raih HP gue telepon lagi Pak Yusuf sambil nangis histeris. Gue, Pak, tolong, mereka balik, mereka di sini, di kamar saya, Pak. Hening di seberang sana. Gue cuma dengar suara napas Pak Yusuf yang berat. Lalu jawabannya bikin gue lemes. All is lost. Suara bapak itu lemes, capek, kalah. Mas Arga, saya nyerah. Maksud bapak? Mas, saya udah coba. Tadi barusan saya lihat lagi dari sini. Pagar saya hancur, Mas. Diterobos. Terus gimana, Pak? Mas, dengerin saya. Itu bukan rumah, Mas. Itu terminal. Terminal? Pemilik lama rumah itu bekas dukun santet. Dukun paling kuat di area situ. Dia ninggalin semua kirimannya yang gagal, semua khodamnya yang gak keurus di rumah itu, dibuang di situ. Jantung gue berhenti. Mereka kelaparan, Mas. Puluhan tahun gak ada yang ngasih makan sejak tuannya mati. Mereka bukan 1-2, mereka ratusan arwah kiriman, ratusan khodam. Mereka berdesakan di sana. Saya bersihin 1, 10 datang. Saya nggak sanggup. Maaf. Saran saya, Mas, lari Mas. Sekarang jangan bawa apa-apa. Selamatkan diri Mas aja. Mereka butuh tuan baru. Telepon ditutup. Gue nutup telepon. Lari. Selamatkan diri. Terminal, kelaparan, ratusan. Gue masih shock. Tangan gue gemeteran hebat. Gue sadar dari ketindihan total jam 4 pagi. Kamar gue sepi, sunyi. Kayak gak terjadi apa-apa. Bau busuknya hilang, anak kecilnya hilang, bayangannya hilang. Sepi, sunyi yang mencekam. Kayak mereka lagi nunggu reaksi gue, nunggu perintah pertama gue. Tapi gue lihat tembok di sebelah kasur gue, tulisan pulpen hitam. Itu tulisan tangan gue. Gue kenal tulisan gue sendiri. Di tembok itu tertulis, "Kami ikut tuan baru." Cukup. Gila. Cukup itu. Kalimat itu. Itu the last straw. Gue udah gak peduli. Gue gak mau jadi tuan mereka. Gue gak mau ngasih makan mereka. Gue gak peduli. Subuh itu juga, jam 4:30, gue gak mikir. Ijazah gue di lemari,
persetan. Laptop kantor, bawa sial. Baju-baju gue nggak butuh. Gue lari. Gue cuma pakai baju tidur yang gue pakai. Kaos oblong buluk sama celana pendek. Nyeker. Lantai dingin. Gue ngambil apa-apa kecuali dompet sama kunci motor yang emang ada di saku celana tidur gue. Untung gue tidur nggak pernah lepas dompet. Gue buka kunci kamar. Gue lari lewatin ruang tengah. Gue nggak berani lihat ke arah dapur, ke arah gudang. Gue nggak berani. Gue lari, mata gue lurus ke pintu depan. Gue buka pintu depan. Lari sekencang-kencangnya ke motor gue. Gue bisa rasain udara di belakang gue berat. Kayak ada yang ngejar. Kayak ada rombongan yang ngikutin gue. Gue nggak nengok. Gue nggak akan nengok. Gue starter motor gue, nggak nyala. Gue starter lagi, nggak nyala. Gue lihat pintu rumah gue. Kebuka. Padahal tadi gue tutup. Kebuka pelan banget. Gue lihat gelap di dalamnya. Gue starter lagi sambil merem. Masang nyala. Gue nggak pakai mikir. Gue gaspol. Gue nggak pernah nengok ke belakang lagi. Gue kabur. Gue nggak tahu kemana. Gue cuma jalan. Sampai bensin gue habis. Gue berhenti di pom bensin. Gue isi. Gue jalan lagi. Gue trauma. Seminggu pertama gue tidur di musola kantor. Gue bilang ke satpam, gue lagi ada masalah keluarga. Dompet saya kecopetan, Pak. Kunci rumah hilang. Saya numpang tidur sini ya. Gue bohong. Gue numpang mandi di toilet kantor. Gue beli baju seadanya di pasar. Gue hancur. Gue jadi kayak gembel. Tapi gembel yang selamat. Gue pikir gue selamat. Setelah gue cukup tenang, gue nekat. Gue butuh jawaban. Gue samperin tetangga sebelah rumah, Pak RT, yang dulu gak pernah mau ngobrol sama gue, yang selalu buang luka kalau gue sapa. Gue samperin dia di pos ronda. Gue tanya dia, Pak, rumah yang saya kontrak itu kenapa, Pak? Tolong, Pak, jujur sama saya. Dia baru berani ngomong setelah lihat gue kabur. Mukanya pucat. Mas Arga, Mas, untung Mas selamat. Rumah itu, Mas, itu. Dan dia cerita, persis kayak kata Pak Yusuf. Rumah itu memang bekas dukun santet paling kuat di area situ. Dukun yang mainnya kotor. Dia mainnya darah, Mas. Minta tumbal. Nggak cuma ayam. Kadang anak-anak. Anak-anak yang hilang di kampung sebelah, katanya buat dia. Gila. Gue mual. Terus dia kemana, Pak? Pak RT ngisep rokoknya dalam-dalam. Mati, Mas. Dibunuh 10 tahun lalu. Katanya dibunuh sama kliennya sendiri. Kliennya minta kaya, tapi malah anaknya yang jadi tumbal. Ngamuk dia. Dukunnya dibacok di rumah itu. Tebak di mana? Gue diam. Gue udah tahu jawabannya. Di gudang belakang itu, Mas. Persis di tempat gue nemu kotak kayu sialan itu. Dia mati di situ. Mayatnya baru ditemuin seminggu kemudian. Udah busuk. Dan semua peliharaannya, semua kirimannya tertinggal di rumah itu. Terkunci. Warga sini udah coba bersihin, Mas. Udah panggil puluhan orang pinter. Nggak ada yang sanggup. Rumah itu penuh. Mereka marah. Nggak ada yang ngasih makan. Mencari majikan baru yang mau merawat mereka. Majikan baru yang cukup bodoh untuk tinggal di situ. Majikan baru yang ngebuka segelnya. Kotak kayu itu. Gue nggak pernah balik lagi. Gue biarin semua barang gue di sana. Ijazah gue, laptop gue, baju-baju gue ikhlasin. Gue resign dari kantor itu.
Gue nggak mau deket-deket area itu lagi. Gue pindah. Jauh. Gue dapat kosan baru. Sempit. Pengap. Di Jakarta Utara. Jauh banget. Tapi aman. Gue pikir akhirnya selesai. Gue mulai hidup baru. Gue beli baju ganti baru di pasar. Baju bekas. Tapi nggak apa-apa. Waktu gue mau bayar, gue buka dompet gue. Dompet yang gue bawa lari. Dompet satu-satunya yang gue punya. Hati gue ngerasa ada yang aneh di dompet gue. Kaku. Di selipan KTP. Gue pikir kertas. Struk. Gue tarik. Bukan kertas. Itu satu jarum. Jarum karatan. Gede. Dari kotak kayu itu. Kotak yang gue buang 3 tahun lalu. Di TPA. Gimana bisa? Gimana caranya dia ada di dompet gue? Dompet yang gue bawa lari. Gue lempar dompet gue. Gue teriak di tengah pasar. Orang-orang liatin gue. Gue gak peduli. Gue ambil dompet gue lagi. Gue buang jarum itu ke got. Gue lari. Gila sih. Gue pindah kosan lagi minggu depannya. Karena malam itu gue denger suara di kuping gue. Makasih. Tuan udah diajak pindah.